Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahkota Mufli Al-Islami, mahasiswa UN Dato Karamo Palu dengan NIM 2510244. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan hubungan antara tujuan pendidikan Islam dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah Islam saat ini. Apakah keduanya sudah selaras? Berikan alasan Anda. Oke, tujuan pendidikan Islam dan kurikulum pada dasarnya sudah selaras karena sama-sama bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya selaras karena masih lebih banyak menekankan prestasi akademik daripada pembinaan akhlak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan kelebihan dan kelemahan metode ceramah yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Kelebihannya efisien, mudah menyampaikan materi kepada banyak siswa, dan cocok untuk menjelaskan konsep agama. Adapun kelemahannya, siswa cenderung pasif, kurang melatih berpikir kritis, dan kurang efektif membentuk akhlak jika digunakan terus-menerus. Dan pertanyaan ketiga, dalam sebuah sekolah Islam, penilaian selama ini hanya berfokus pada hasil ujian tertulis. Bagaimana Anda menerapkan konsep evaluasi pendidikan Islam untuk menilai aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik secara lebih komprehensif? Jawabannya, menurut saya, evaluasi pendidikan Islam tidak cukup hanya dari ujian tertulis. Penilaian harus mencakup 3 aspek. Pertama, pengetahuan yang bisa dinilai melalui ujian dan tugas. Kedua, sikap seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang diamati dalam keseharian. Ketiga, keterampilan atau perilaku misalnya melalui praktik ibadah, membaca Al-Quran, presentasi, atau kegiatan sosial. Jadi penilaiannya lebih menyeluruh, bukan hanya melihat nilai ujian. Pertanyaan keempat, jelaskan keterkaitan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik menurut perspektif pendidikan Islam. Jawabannya, keluarga menanamkan dasar akidah dan akhlak, sekolah mengembangkan ilmu dan karakter, sedangkan masyarakat menjadi tempat menerapkan nilai-nilai tersebut. Ketiganya harus bekerja sama agar pembentukan karakter berhasil. Pertanyaan kelima, jelaskan mengapa Al-Ghazali menempatkan pembinaan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan dan bagaimana gagasan tersebut relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Jawabannya, Al-Ghazali menempatkan akhlak sebagai tujuan utama karena ilmu harus membawa manusia lebih dekat kepada Allah dan digunakan untuk kebaikan. Pemikiran ini relevan karena saat ini kecerdasan harus diimbangi dengan moral. Pertanyaan keenam, jelaskan mengapa Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan apa dampaknya jika prinsip tersebut tidak diterapkan dalam proses pembelajaran. Jawabannya, Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran bertahap agar materi mudah dipahami. Jika tidak diterapkan, siswa mudah bingung, terbebani, dan hasil belajar menjadi kurang maksimal. Pertanyaan ketujuh dan yang terakhir, sebuah sekolah Islam ingin mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam pembelajaran. Bagaimana Anda menerapkan gagasan Islamisasi ilmu menurut Ismail Roji Al-Faruqi dan konsep adab menurut Muhammad Naqib Al-Atos dalam program pendidikan sekolah tersebut? Jawabannya, menurut Ismail Roji Al-Faruqi, ilmu agama dan ilmu umum diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atos, pembelajaran juga harus membentuk adab, jadi sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membiasakan akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Itulah semua pertanyaan dan juga jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.